Shalom, damai di hati. Damai di hati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan Ya. diberkati oleh Tuhan, kami sungguh sangat bersuka cita karena hari betul. ini kita akan merayakan Natal Yesus Kristus di Iya. tahun 2023. 2023 ya, Iya. tanpa terasa ya. Betul sekali. Dan kami berdua sangat senang karena sepanjang tahun 2023 boleh tetap menyapa semua yang boleh mengikuti kami melalui channel YouTube ini. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan kepada semua yang ikut atau orang. Ini tinggal menghitung hari ya. Yap. Kita akan mengakhiri 2023 di tahun ini, dan tentunya kita melihat bahwa kebaikan Tuhan di sepanjang tahun ini sungguh luar biasa ya. Puji Tuhan. Maka kami dalam sukacita Natal ini menyapa followers yang ada di YouTube kami ini ya. Dan tentunya ada sukacita Natal yang sama yang dirasakan ya pastinya. Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau bagikan satu ayat yang mungkin sangat populer kalau kita ada hadir di ibadah-ibadah dari ibadah menyambut Natal sampai dengan ibadah Natal, yaitu Lukas 2 ayat 14. Ini adalah satu himne perkataan dari malaikat yang pada waktu itu mengatakan di Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, yang kemudian juga populer dengan perkataan Gloria in excelsis Deo. Ya, jadi rasanya kalau dengar ayat ini, esensi Natal, Allah yang penuh kasih datang ke dalam dunia. Dia dari posisinya, dia merendahkan dirinya, jadi sama dengan manusia. Karena begitu besar cintanya atas dunia, sehingga seperti himne yang dinyanyikan oleh para malaikat, kehadiran Yesus harusnya membuat kita itu memuliakan Allah di tempat maha tinggi, dan kemudian di antara kita tercipta damai sejahtera. Maka Terenja bilang selalu, Shalom, jawab dengan damai di hati. Itu betul-betul akan dapat kita rasakan dalam kehidupan banyak, mau dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan, dimanapun kita pergi dan berada. Tentunya ini juga dilatar belakangi dengan penulis Lukas sebagai seorang dokter, dan dia melihat sebagai saksi mata bagaimana Allah turun ke dunia melalui Yesus Kristus dan lewat karya salib. Itu sebenarnya yang makna Natal yang sesungguhnya, bahwa dia datang ke dunia dan kesaksian ini terus berkelanjutan hingga sampai hari ini kita merayakannya. Diingatkan kembali bahwa kasih Tuhan itu luar biasa, dan seharusnya kita sebagai orang Kristen tentunya harus bersukacita dan terus memuliakan Tuhan. Itu menjadi kesaksian hidup kita orang percaya. Dan bersukacita sekalipun merayakannya mungkin beda-beda. Beda-beda, betul. Respon itu sebagai respon iman sebenarnya Tapi menarik di kata di ayat tadi itu, yang berkenan kepadanya. Nah, ini siapa yang berkenan, ini kan jadi pertanyaan begitu ya. Jadi itu kembali lagi kepada respon orang percaya itu beda-beda. Momen-momen Natal juga dalam perayaan juga itu berbeda-beda. Tidak lepas aplikasinya ya. Kita lihat memang ada oknum-oknum tertentu kebanyakan yang memang orang Kristen yang merayakannya dengan kemabukan, dengan pesta pora dan sebagainya Ada yang beli baju baru, ada yang mempersiapkan minuman, seperti contoh di belakang kita ini ada Sprite. Ini bukan minuman, bukan dibeli, tetapi ini adalah pemberian Jadi, yang kami terima dengan syukur. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang sampai hari ini juga sebenarnya masih belum mengerti apa esensi dari merayakan Natal. Jadi ini menjadi sebuah acara tahunan yang rutin dilakukan, bahkan yang memang sengaja pada beberapa orang dipersiapkan dari 1 tahun sebelumnya. So isi paket supaya mau dapat cookies berapa toples, minuman berapa kerat, dan itu menjadi rutinitas. Bahkan saya sempat dan pernah melihat langsung ada keluarga pelayan khusus yang memang menyiapkan minuman keras kepada orang-orang yang datang untuk
merayakan Natal di rumahnya, berkunjung ya, pasiar orang bilang. Dan ini kan sebenarnya miris sekali. Apakah Yesus yang datang ke dunia itu akan kita sambut dengan kondisi seperti itu? Ingat, dia sudah lahir dan dia akan datang kembali. Dan kedatangannya kembali ini bukan seperti bayi yang baru lahir lagi, tapi dia akan menjadi hakim yang agung. Dia akan menjadi juru selamat kita, yang kemudian dia ketika dia datang, yang akan dia lakukan adalah memisahkan antara orang-orang yang tadi yang berkenan kepadanya ataupun orang-orang yang tidak mau melakukan kehendaknya. Jadi mari kita wujudkan dalam Natal ini. Kalau yang tahun-tahun lalu kita merayakan dengan, bagi saya salah dan berdosa kalau kita menyambut Natal itu dengan minuman keras, pesta pora dan sebagainya, hal-hal duniawi jangan kita isi dalam sukacita Natal. Ya, kalau misalkan tahun lalu Sobeking berharap dan tahun ini dan tahun-tahun seterusnya tidak ya. Betul. Ya, karena memaknai Natal itu ya tadi memuliakan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tapi pertanyaan tadi yang terakhir, yang berkenan kepadanya ya. Jadi Tuhan melihat hati kita, ucapan syukur kita, terima kasih, ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kalau di momen Natal di tahun 2003 ini kita benar-benar sungguh-sungguh mengalami sukacita Natal itu dengan kesaksian hidup bagi banyak orang. Dan mungkin kepada adik-adik, pemuda, remaja, sekolah minggu, janganlah terlalu menuntut juga orang tua. Karena baju baru itu sama sekali itu bertentangan dengan bagaimana Yesus datang dalam kesederhanaan yang dibungkus dengan lampin. Ini sebenarnya sebuah gambaran betapa Allah yang punya segala sesuatu, yang punya kita dan hidup ini, yang punya dan menciptakan dunia ini, tetapi dia datang dalam kesederhanaan. Sehingga jangan sampai ini menjadi pemicu di mana kita tidak menciptakan damai sejahtera di antara keluarga. Somara pa mama, somara pa papa, karena bajunya taiko mau, sepatu dan sebagainya. Jadi kalau ada ya bersyukur, boleh ya, 1, 2, kalau nggak ada jangan paksa, jangan karena Tuhan menilai hati kita dan Tuhan menuntut kita untuk memberi kesaksian kita untuk jadi berkat jadi teladan bagi banyak orang. Betul, begitupun juga kepada Bapak Ibu dimanapun berada, jangan sampai hanya karena persiapan-persiapan yang nampak secara lahiriah, mau beli baju baru, mau beli cookies, berapa toples, minuman, kemudian mau ganti gorden di rumah, atau mau cat rumah, atau hal-hal lahiriah lainnya, akhirnya terjadi konflik yang tidak menimbulkan damai sejahtera. Saya melihat bahwa damai sejahtera di antara orang yang berkenan kepadanya. Bahwa sebenarnya ini sebuah perkataan yang pasti terjadi. Jika kita hidup yang pertama dulu memuliakan Tuhan. Jadi harusnya damai sejahtera dalam sukacita Natal itu kita rasakan, dan ini akan nampak dengan sukacita kita. Mau baku pangge untuk datang ke gereja, kemudian sama-sama memuliakan Tuhan, membuka rumah kita untuk orang datang. Walaupun hanya sekedar mengucapkan selamat hari Natal, selamat menyambut tahun baru, tapi ada sukacita di dalam keluarga kita. Betul. Ya, maka kami keluarga Mangantibek Mendelu mengucapkan selamat hari Natal Yesus Kristus tahun 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Kami mohon maaf jika dalam pelayanan melalui media YouTube ini mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai harapan dari Bapak Ibu Saudara, apalagi masalah konsisten waktu yang memang betul-betul jadi pergumulan kami. Kami selalu rindu sebenarnya untuk post video-video kami tepat waktu, tapi karena berbagai kendala sehingga kadangkala kami hanya melayani melalui orang-orang yang mengirimkan pesan WhatsApp kepada kami untuk membantu, baik itu dalam merenungkan firman dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, sebenarnya di bio kami ada nomor WhatsApp kami. Tidak apa-apa kalau mau hubungi, kita bisa berdoa bersama, kita bisa sama-sama sharing firman Tuhan. Kami sangat terbatas, tetapi kami selalu berusaha dan kami selalu berdoa agar kehadiran kami melalui channel YouTube ini tentunya jadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi selamat Natal semua.
semua oma opa dimanapun berada, mama papa, om tante, bapak ibu yang Tuhan Yesus sangat kasihi. Selamat Natal pemuda, teman-teman obor pembangunan. Selamat Natal adik-adik remaja bagi Kristus, dan selamat Natal juga buat seluruh adik-adik sekolah minggu yang mungkin tahun ini sementara pikir-pikir mau pasiar pas apa ya. Dan berkati ya semuanya sehat-sehat. Dan ya, saat ini mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau mau datang untuk menjumpai kami. Kami tidak ada yang dapat menghampiri hadirat-Mu. Kami tidak ada yang sanggup melepaskan diri kami dari ikatan dosa. Tetapi sungguh hanya kasih karunia-Mu kami diselamatkan. Engkau datang ke dalam dunia dan kedatangan-Mu sedang kami rayakan. Bukan dengan pesta pora, tetapi dalam syukur dan sukacita. Ini waktunya bagi kami untuk memuliakan Tuhan dan menghadirkan damai sejahtera kemanapun kami pergi dan melangkah. Maka Tuhan, terima kasih untuk orang tua kami. Terima kasih untuk orang-orang di sekitar kami, keluarga kami. Terima kasih untuk pelayanan kami. Terima kasih untuk rekan kerabat dan semua orang yang ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biar kami boleh membangun hubungan yang baik, lebih baik dengan mengandalkan Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa dengan setiap persiapan lahiriah, mungkin saja kami melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan, biar Engkau beri kemampuan kepada kami untuk mengambil tindakan yang tepat, sehingga sukacita Natal tidak dicemari oleh hal-hal duniawi yang membuat Tuhan tidak suka dengan apa yang kami lakukan. Tuhan, biar sukacita damai sejahtera Natal itu berlaku bagi kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sekali lagi kami keluarga Mangantiba Mendelo mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.